Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan inayahnya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ibadah salat Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pula menjadi kifarat penghapus dosa kita sepekan yang lalu. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama menghadap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana tingkatan keimanan, bagaimana tingkatan amal soleh seorang muslim. Walaupun di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang muslim adalah istofaina, merupakan umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara umat-umat yang ada. Umat muslim merupakan istofaina, merupakan umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara umat pilihan Allah tersebut tentu ada beberapa tingkatan, ada beberapa kelompok berkaitan dengan keimanan dan amal soleh mereka. Dijelaskan dalam ayat tersebut, di antara kelompok atau tingkatan keimanan dan amal soleh umat Islam itu ada yang zalimun li nafsi. Umat Islam yang ada dalam kelompok zalimun li nafsi. Timbul pertanyaan, apa zalimun li nafsi? Sebagian mufassirin ada yang menafsirkan bahwa kelompok umat Islam yang berada di tingkatan zalimun li nafsi adalah kelompok umat Islam yang ia hanya melaksanakan kewajiban, tapi juga selain melaksanakan kewajiban, dia juga suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagian juga ada yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi kadang dia melakukan kewajiban, kadang pula ia meninggalkan kewajiban. Kadang ia meninggalkan yang dilarang, kadang pula ia melakukan yang dilarang. Nah, itu adalah kelompok atau tingkatan umat Islam yang zalimun li nafsi. Kelompok yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah muqtasid,
Apa muktasid? Sebagian mufassirin menafsirkan bahwa kelompok atau tingkatan orang yang muktasid adalah orang yang cukup dengan melaksanakan kewajiban saja dan cukup dengan meninggalkan yang dilarang saja. Kewajiban ia laksanakan, kemudian yang dilarang ia tinggalkan. Maka itu adalah kelompok yang muktasid. Kelompok yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, tingkatan keimanan amal soleh orang-orang yang beriman, itu adalah kelompok sabiqun bil khairat biidznillah. Kelompok yang sabiqun bil khairat ini sebagian mufassirin menafsirkan adalah orang Islam, orang Muslim yang bukan hanya kewajiban yang ia lakukan, bukan hanya larangan yang ia tinggalkan, yang hukumnya haram, tapi yang sunnah pun ia lakukan. Bukan hanya yang hukumnya wajib yang ia lakukan, yang hukumnya sunnah dan dianggap baik bagi kemaslahatan umat, maka ia pun lakukan. Maka dia termasuk golongan orang yang sabiqun bil khairat. Bukan hanya larangan yang hukumnya haram yang ia tinggalkan, tapi yang hukumnya tidak baik, hukumnya mendatangkan kemadorotan bagi orang lain, maka ia pun ditinggalkan. Maka itu adalah kelompok orang yang sabiqun bil khairat. Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, bagian introspeksi diri kita masing-masing. Kita berada di kelompok mana? Kita berada di tingkatan yang mana? Apakah kita masih berada di zalimun li nafsi, yang perintah Allah kadang kita tinggalkan, yang larangan Allah kadang kita lakukan? Ataukah kita berada di kelompok muktasid, tingkatan muktasid, yang cukup melakukan kewajiban saja dan cukup meninggalkan yang diharamkan saja? Ataukah kita berada di kelompok sabiqun bil khairat, bukan hanya kewajiban yang kita laksanakan, yang sunnah pun kita laksanakan, bukan hanya larangan yang hukumnya haram yang kita tinggalkan, tapi perbuatan yang tidak bermanfaat, yang mengundang madarat bagi orang lain, kita tinggalkan. Itu adalah bagian introspeksi diri kita masing-masing. Tentu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Tapi khotib berharap, kita berada di kelompok sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, bukan hanya yang perintah, yang wajib, yang sunnah pun dilaksanakan. Bukan hanya yang hukumnya haram yang kita tinggalkan, tapi yang tidak baik, yang mengundang madarat pun kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang kita lakukan dan juga Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya memberikan tata cara, metode
agar umat Islam keimanannya, begitu juga dengan amal solehnya, tiap hari selalu meningkat. Yang saat ini dalam kondisi zalimun li nafsi. Kadang kewajiban kita tinggalkan, kadang larangan pun kita amalkan. Begitu juga kondisi kita ketika berada di muktasid, ingin meningkat menjadi sabiqun bil khairat. Maka Allah dan juga Rasul-Nya memberikan bimbingan kepada kita. Di antara yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, metode yang digunakan agar kita bisa meningkat keimanannya, agar kita bisa meningkat amal solehnya. Ada dua yang Rasul dan Allah sampaikan. Yang pertama adalah dengan metode tabsyir, yaitu metode berita gembira yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Dan yang kedua adalah metode tanzir, yaitu peringatan berupa ancaman dan yang lainnya yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Allah memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannah tajri min tahtihal anhar, yaitu Allah berikan kepadanya surga. Maka dengan tabsyir berita gembira ini, orang-orang yang tidak tertarik melakukan amal soleh, maka ia akan melakukannya. Begitu juga dengan tanzir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Qur'an, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Dalam Al-Bayyinah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak melakukan amal soleh, orang-orang yang tidak beriman, maka baginya adalah neraka, api neraka. Maka dengan ancaman ini muncullah rasa takut. Maka dengan demikian, metode tabsyir yang Allah sampaikan kepada kita, metode tanzir juga yang Allah berikan kepada kita, ini menjadi pelajaran buat kita. Untuk apa? Untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah kurban, Rasul pun memberikan peringatan kepada kita. Man kana lahu sa'atan walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka Rasul mengancam, jangan sampai mendekati tempat salat kami. Maka ini adalah ancaman yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan tanzir yang Rasul sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita untuk melakukan ibadah kurban di tahun 1445 Hijriah ini. Dan banyak lagi hadis-hadis berkaitan dengan tafsir dan tanzir. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa faj'ati ni'matika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar.